pagi yang indah ini kami mau belajar bersama. Mari Tuhan menuntun serta kami dari awal sampai kami berakhir yang sebentar dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan, adalah anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, topik pembahasan kita hari ini yaitu penyelamatan alam melalui peran orang tua dan keluarga. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, pertama-tama kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian karya penyelamatan Allah melalui peran keluarga dan orang tua. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap hormat, kasih dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang hidup sesuai dengan nilai Kristiani. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, tanggung jawab, pengampunan, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu keluarga? Keluarga adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Sejak awal penciptaan, Allah membentuk keluarga sebagai tempat manusia bertumbuh, belajar, dan mengalami kasih. Nah, di dalam keluarga, seseorang pertama kali mengenal nilai-nilai kehidupan, belajar membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta mengenal Allah sebagai pencipta dan penyelamat. Dalam iman Kristen, keluarga bukan sekedar hubungan darah, tetapi juga merupakan sarana atau alat yang dipakai Allah untuk melaksanakan karya penyelamatan. Nah, melalui keluarga ini, Allah membimbing, memelihara, dan membentuk karakter setiap anggota keluarga agar hidup sesuai dengan benar. Berikut apa itu karya penyelamatan Allah. Nah, karya penyelamatan Allah adalah tindakan kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengannya yang telah rusak akibat dosa. Nah, karena kasihnya yang besar, Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan. Keselamatan ini diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karya penyelamatan Allah tidak berhenti pada pengampunan dosa. Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia untuk membentuk, membimbing, dan memperbarui hidup mereka. Nah, salah satu cara Allah bekerja adalah melalui keluarga kita. Berikut keluarga sebagai sarana karya penyelamatan Allah. Anda memakai keluarga kita sebagai alat untuk menyatakan kasih dan keselamatan. Yang pertama, mengenal kasih Allah. Kasih Allah pertama kali sering dirasakan melalui kasih orang tua dan anggota keluarga. Ketika orang tua kita merawat, melindungi kita, dan mengasihi kita sebagai anak-anak mereka, dan di situ mereka sedang memperlihatkan gambaran kasih Allah kepada kita. Yang kedua, menanamkan iman. Nah, anak-anak melalui doa bersama, ibadah keluarga, pembacaan Alkitab, dan percakapan sehari-hari dengan kita punya keluarga, maka kita belajar dan mengenal Tuhan di dalam keluarga. Yang berikutnya, keluarga menjadi tempat pertumbuhan rohani. Nah, di dalam keluarga, kita sebagai anak-anak, ketika kita mengalami berbagai situasi kehidupan, tempat pertama untuk kita menyampaikan apa yang menjadi masalah kita adalah keluarga kita. Dan di situ kita belajar percaya kepada Tuhan dalam berbagai situasi hidup. Yang keempat, menjadi tempat pemuridan. Ketika seseorang mengalami kegagalan, kesedihan, atau masalah, keluarga dapat menjadi tempat penghiburan dan dukungan kita. Dan dengan demikian, keluarga menjadi salah satu
pertama tugas orang tua adalah mengajarkan firman Tuhan. Nah, orang tua bertanggung jawab memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak atau kepada kita semua yang ada di dalam kelas ini. Nah, melalui pengajaran dan percakapan sehat. Yang berikut menjadi teladan hidup. Nah, anak-anak belajar bukan hanya dari perkataan, tetapi juga melalui tindakan orang tua. Nah, keteladanan dalam kejujuran, kesabaran, kerajinan, kasih, dan pengampunan. Nah, ketika orang tua atau keluarga kita melakukan kejujuran, kesabaran, kerajinan, kasih, dan pengampunan ini, maka ini membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Berikut memberikan kasih dan perhatian. Di dalam keluarga, orang tua memberikan kasih dan membantu anak-anak merasa aman, merasa dihargai dan dicintai. Dan berikut membimbing dan mendisiplinkan anak-anak. Disiplin ini bukan bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap kita, tetapi disiplin ini bertujuan untuk membentuk karakter dan tanggung jawab, bukan sekedar memberikan hukuman. Yang kelima, mendoakan anak. Nah, tugas orang tua dalam keluarga kita yaitu mendoakan setiap anak-anak mereka, dan doa ini merupakan bentuk kepedulian rohani orang tua terhadap masa depan anak-anak. Dan anak dalam keluarga atau peran kita semua sebagai anak dalam keluarga. Nah, karya penyelamatan Allah juga melibatkan anak-anak sebagai bagian dari keluarga. Anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tua. Nah, di dalam keluarga, menghormati berarti menghargai, mendengarkan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Ketika orang tua menyampaikan pendapat atau menasihati kita, kita harus menghargai dan mendengarkan dengan baik apa yang menjadi pendapat. Dan yang kedua, taat kepada nasihat yang baik. Kita akan membantu anak bertumbuh dalam hikmat dan kecerdasan. Nah, anak-anak ketika kita berada dalam keluarga, kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan kita harus taat kepada nasihat-nasihat yang baik yang telah disampaikan orang tua kita. Berikut membantu keluarga. Membantu pekerjaan rumah merupakan bentuk tanggung jawab dan kasih kepada keluarga. Nah, ketika kita berada dalam komunitas keluarga dan ketika orang tua kita menyuruh, kita harus bantu, dan hal itu menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang telah membantu orang tua. Dan yang berikut menjadi teladan. Remaja Kristen atau anak-anak yang duduk di kelas ini dipanggil menjadi teladan melalui perkataan dan perbuatan. Yang berikut mendoakan orang tua. Kita sebagai anak yang baik, sebagai anak yang taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, orang tua sudah mendoakan kita, kita juga sebagai anak harus mendoakan orang tua kita. Nah, itu dapat menunjukkan kehidupan orang tua kita. Berikut tantangan keluarga masa kini. Pada zaman sekarang atau masa saat ini, banyak keluarga menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama, keluarga komunikasi. Kesibukan sering membuat anggota keluarga jarang berbicara secara mendalam. Dan yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi juga dapat membantu kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi ada juga dampak, dan itu mengurangi kedekatan jika digunakan secara berlebihan. Berkonflik dalam keluarga.
Dalam keluarga tentu banyak konflik atau permasalahan yang kita alami, dan konflik ini perbedaan pendapat dan itu sering menimbulkan pertengkaran dan kesalahpahaman. Berikut krisis nilai moral. Perkembangan zaman membawa berbagai pengaruh yang dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai Kristen. Dan di tengah tantangan tersebut yang telah dijelaskan tadi, keluarga tetap dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan iman kepada ya, anak-anak kita masuk dalam nilai-nilai Kristiani yang dipelajari dalam keluarga. Belajar mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yang pertama, tanggung jawab. Belajar menjalankan tugas dengan baik. Ketika seseorang atau orang lain memberikan kita tanggung jawab, kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Dan berikut ketaatan. Sebagai anak-anak yang baik atau peserta didik yang baik, kita belajar menghormati aturan yang ada dan nasihat yang benar dari orang lain. Dan berikut pengampunan, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita sebagai anak-anak Kristen atau anak-anak Tuhan, kita harus memaafkan teman kita yang melakukan kesalahan. Dan berikut kepedulian. Anak-anak, kepedulian artinya belajar membantu dan memperhatikan sesama. Ketika teman-teman kita berada dalam kesulitan, kita harus peduli dan membantu. Dan berikut kerjasama. Kerjasama artinya belajar hidup rukun dan saling mendukung. Dan yang berikut iman kepada Tuhan. Belajar percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Penerapan bagi remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen atau sebagai peserta didik, karya penata Allah dapat diwujudkan melalui menghormati orang tua. Yang kedua, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Dan yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga. Dengan kita menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, maka akan melahirkan keluarga yang harmonis dalam setiap kehidupan. Berikut, menggunakan media sosial secara bijaksana dan membantu pekerjaan rumah. Berikut, menjadi pembawa damai ketika terjadi konflik. Berikut, menjadi teladan yang baik di rumah, di sekolah, maupun gereja dan masyarakat. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Karya penyelamatan Allah adalah wujud kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Dia. Nah, dalam melaksanakan karya penyelamatan Allah, Allah juga memakai keluarga kita sebagai sarana atau alat untuk membimbing, mendidik, dan membentuk kehidupan manusia atau kehidupan kita bersama. Orang tua memiliki peran penting sebagai pengajar iman, teladan hidup, pembimbing, dan pendoa bagi anak-anak. Sementara itu, anak-anak juga dipanggil untuk menghormati, menaati, mengasihi dan mendukung orang tua kita. Melalui hubungan yang didasarkan pada kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan, keluarga dapat menjadi tempat pertemuan rohani dan pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Walaupun keluarga menghadapi berbagai tantangan di era modern saat ini, Allah tidak bekerja di tengah keluarga untuk menghadirkan kasih, pemulihan, dan keselamatan. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu bekerjasama membangun keluarga yang berpusat pada Kristus agar karya penyelamatan Allah semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa.